Dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut, kecuali A. Perbedaan individual peserta didik, B. Pengembangan budaya membaca dan menulis, C. Objektif, D. Berpusat pada peserta didik. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, adapun prinsip-prinsip penyusunan RPP terdiri dari 1. Perbedaan individual, 2. Partisipasi peserta didik, 3. Berpusat pada peserta didik, 4. Pengembangan budaya membaca dan menulis, 5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, 6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antar komponen RPP, 7. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, 8. Keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar dan keragaman budaya, dan 9. Penerapan TIK. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan untuk kecualinya yaitu C. Objektif, itu adalah prinsip-prinsip evaluasi. Soal selanjutnya, nomor 2. Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena hal berikut, kecuali A. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus, B. Mencapai batas usia pensiun, C. Atas permintaan sendiri, D. Sakit jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan. Jawabannya adalah A. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Adapun pembahasannya, berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena 1. Meninggal dunia, 2. Mencapai batas usia pensiun, 3. Atas permintaan sendiri, 4. Sakit jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan, dan 5. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan. Sedangkan option A adalah hal yang menyebabkan guru dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan sebagai guru. Selanjutnya, menurut Howard Gardner, terdapat 8 jenis kecerdasan manusia. Salah satunya adalah kecerdasan visual spasial. Berikut ini yang termasuk karakteristik kecerdasan visual spasial adalah A. Cakap mendesain secara abstrak atau representasional, B. Sensitif dan responsif terhadap lingkungan dan sistem secara fisik, C. Menirukan suara, bahasa, membaca, menulis dari orang lainnya, D. Menunjukkan keterampilan pemecahan masalah yang logis. Jawabannya adalah A. Cakap mendesain secara abstrak atau representasional. Adapun pembahasannya, untuk option B itu termasuk kecerdasan kinestetis, option C termasuk kecerdasan bahasa, dan option D termasuk kecerdasan logis matematis. Adapun karakteristik kecerdasan visual spasial terdiri dari 1. Belajar dengan melihat, mengamati,
mengenali wajah-wajah, benda-benda, warna, detail-detail, dan pemandangan. 2. Melihat hal atau benda dengan perspektif baru. 3. Merasakan pola-pola yang lembut maupun rumit. 4. Cakap mendesain secara abstrak atau representasional. Dan 5. Mengekspresikan ketertarikan menjadi artis fotografer, teknisi, videografer, arsitek, perancang, pengamat seni, pilot, dan lainnya. Soal selanjutnya, berikut ini adalah beberapa jenjang kemampuan pada domain afektif, kecuali A. Menerima, B. Mengorganisasikan, C. Mencipta, D. Merespon. Jawabannya adalah C. Mencipta. Adapun pembahasannya, berdasarkan revisi taksonomi Bloom, beberapa jenjang kemampuan pada domain afektif terdiri dari menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan karakterisasi menurut nilai. Sedangkan option C itu adalah domain pada tingkat kognitif. Soal selanjutnya, skala pengukuran yang bersifat kategorikal dan jenis datanya hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Misalnya jenis kelamin, golongan, dan sebagainya disebut A. Skala nominal, B. Skala ordinal, C. Skala interval, dan D. Skala rasio. Jawabannya adalah A. Skala nominal. Adapun pembahasannya, skala nominal adalah skala yang bersifat kategorikal. Jenis datanya hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, misalnya jenis kelamin, golongan, organisasi, dan sebagainya. Skala ordinal merupakan hasil pengelompokan data dalam urutan atau jenjang di mana jarak antara satu data dengan data yang lain tidak sama. Skala interval adalah skala yang mempunyai jarak yang sama antara satu data dengan yang lain. Dan skala rasio, sebagaimana skala ordinal, menunjukkan adanya tingkatan atribut, dan sebagaimana skala interval, mempunyai jarak yang sama antara satu angka dengan angka yang lainnya. Hanya untuk skala rasio memiliki harga 0 mutlak. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6. Dalam kegiatan pembelajaran, Bu Caca melibatkan kemampuan siswa secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Model pembelajaran yang diterapkan Bu Caca adalah A. Discovery learning, B. Pembelajaran inquiry, C. Problem-based learning, D. Project-based learning. Jawabannya adalah B. Pembelajaran inquiry. Adapun pembahasannya, model pembelajaran discovery learning mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu berupa benda, manusia, atau peristiwa
secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik atau bersifat kontekstual, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dan untuk pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Soal ke-7, penilaian harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, sehingga penilaian tersebut tepat sasaran. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian A. Ekonomis, B. Valid, C. Objektif, D. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah B. Valid. Adapun pembahasannya, ekonomis artinya penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Valid berarti penilaian harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan sehingga penilaian tersebut tepat sasaran. Objektif berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Dan beracuan kriteria artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Soal selanjutnya, tujuan PAN adalah untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompoknya atau dalam kelas. Oleh karena itu, butir-butir soal yang dipakai dalam ujian tidak boleh terlalu sukar ataupun terlalu mudah, sehingga tingkat kesukarannya harus berkisar antara A. 0,4 sampai 0,8, B. 0,3 sampai 0,8, C. 0,4 sampai 0,7, D. 0,3 sampai 0,7. Jawabannya adalah D. 0,3 sampai 0,7. Adapun pembahasannya, untuk interpretasi tingkat kesukaran yang kurang dari 0,3 itu berarti soalnya adalah sukar. Untuk tingkat kesukaran yang lebih dari 0,3 dan kurang dari 0,7 berarti tingkat kesukarannya sedang. Dan untuk tingkat kesukaran yang lebih dari 0,7 berarti tingkat kesukarannya mudah. Soal berikutnya, nomor 9. Tes objektif dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk seperti berikut ini, kecuali A. Tes benar salah, B. Tes pilihan ganda, C. Tes uraian, D. Tes jawaban singkat. Jawabannya adalah C. Tes uraian. Adapun pembahasannya, penggolongan tes objektif dibedakan menjadi bentuk tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, tes melengkapi, dan tes jawaban singkat. Sedangkan tes uraian termasuk jenis tes subjektif.
Oke, soal terakhir teman-teman. Soal ke-10. Pak Bakar membuat sebuah soal untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik pada materi lingkaran. Jika jumlah siswa yang mengikuti tes sebanyak 30 dan yang menjawab benar hanya 5 orang, maka tingkat kesukaran soal yang dibuat oleh Pak Bakar adalah A. 0,15, artinya soal tersebut mudah. B. 0,15, artinya soal tersebut sulit. C. 0,16, artinya soal tersebut mudah. D. 0,16, artinya soal tersebut sulit. Jawabannya adalah D. 0,16, artinya soal tersebut sulit. Adapun pembahasannya, untuk mencari tingkat kesukaran menggunakan rumus jumlah siswa yang menjawab benar dibagi jumlah siswa. Dari soal diketahui bahwa jumlah siswa yang menjawab benar 5 orang dan jumlah siswa sebanyak 30, sehingga tingkat kesukaran sama dengan 5/30 sama dengan 0,16. Karena 0,16 kurang dari 0,30, maka soal tersebut sulit.